Jika Anda mencari kota di Jawa Tengah yang tidak pernah kehabisan uang, Kudus adalah jawabannya. Di atas tanah kecil ini, jutaan batang kretek dilinting setiap hari, mengalirkan triliunan rupiah ke dalam sistem ekonomi daerah, dan melahirkan salah satu dinasti bisnis terkaya di dunia. Kota ini makmur, sibuk, dan bergelimang modal. Namun jika Anda berjalan beberapa kilometer dari pusat pabrik raksasa itu menuju Stadion Werguwetan, Anda akan menemukan realitas yang sama sekali berbeda. Di sana berdiri Persiku Kudus, sebuah tim sepak bola yang selama bertahun-tahun hidup dalam kesunyian kasta bawah, akrab dengan krisis finansial, dan merangkak tanpa kepastian. Ini adalah sebuah anomali yang ganjil. Di kota tempat uang berputar begitu cepat, klub sepak bolanya justru dibiarkan kelaparan. Kebanggaan lokal mereka seolah mengalami amnesia di tengah kepulan asap industri yang mereka hirup setiap hari. Kudus sebenarnya tidak asing dengan investasi olahraga. Bahkan, kota ini adalah kiblat pembinaan atlet nasional. Lewat tangan dingin korporasi besarnya, fasilitas bulu tangkis terbaik dibangun, akademi sepak bola usia muda untuk anak-anak diciptakan, dan turnamen berskala nasional rutin digelar dengan dana yang tidak berseri. Mereka tahu cara membangun ekosistem olahraga yang sempurna. Mereka memiliki cetak birunya. Namun, semua kemewahan dan profesionalisme itu berdiri seperti menara gading yang terpisah dari klub lokal bernama Persiku. Raksasa kretek di kota ini memilih jalur yang berbeda. Mereka membiayai pembinaan atlet nasional yang steril dan bernilai pemasaran global daripada harus menyuntikkan modal ke dalam klub profesional daerah yang bermain di kompetisi resmi Liga Indonesia. Kondisi ini menciptakan jarak sosiologis yang aneh. Anak-anak muda di Kudus bisa melihat fasilitas latihan terbaik dunia di dekat rumah mereka. Namun mereka tidak bisa melihat klub tanah kelahiran mereka sendiri menikmatinya. Persiku dibiarkan berjalan sendirian, tertatih-tatih di kasta terbawah, terasing di tengah kota yang sebenarnya memiliki semua kunci untuk membuat mereka menjadi raksasa. Kebuntuan ini bukanlah tanpa alasan. Di balik meja birokrasi, ada tembok tebal bernama regulasi global. Sejak FIFA dan PSSI secara ketat melarang produk tembakau atau rokok menjadi sponsor utama dalam kompetisi sepak bola resmi, ruang gerak Persiku Kudus langsung terkunci. Dosa terbesar Persiku adalah mereka lahir di sebuah kota di mana seluruh urat nadi ekonominya bersumber dari industri yang dilarang oleh sepak bola itu sendiri. Bagi perusahaan kretek besar di Kudus, menyuntikkan dana ke Persiku tanpa bisa memasang logo di bagian dada jersey adalah investasi bisnis yang mati. Mereka tidak bisa melanggar aturan hukum sepak bola internasional, dan mereka juga tidak mau membuang anggaran tanpa adanya timbal balik pemasaran yang sepadan. Akibat benturan aturan ini, Persiku terjebak di zona abu-abu. Mereka tidak bisa meminta bantuan dana APBD karena aturan pemerintah, dan mereka juga tidak bisa menyentuh kekayaan industri lokal karena aturan sepak bola. Disinilah konflik kemanusiaan itu terjadi. Ratusan ribu supporter di Kudus terpaksa menyaksikan klubnya menjadi yatim piatu di rumah yang kaya raya. Mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa asap kretek yang menghidupi kota mereka adalah asap yang sama yang mencekik napas kehidupan klub sepak bola kebanggaan mereka. Meskipun dihimpit oleh ironi ekonomi yang menyakitkan, nyala api di Tribun Werguwetan tidak pernah benar-benar padam. Di kasta terendah sekalipun, kelompok supporter Macan Muria tetap hadir. Mereka merawat kesetiaan dengan cara-cara yang paling sunyi dan organik. Bagi para supporter ini,
Persiku bukan sekadar urusan industri atau untung rugi sebuah korporasi. Ia adalah nama kota yang mereka bawa di punggung mereka. Mereka menyisihkan upah dari buruh pabrik, patungan untuk membeli cat demi mempercantik tribun, dan tetap datang berteriak memberikan semangat, meskipun tahu tim mereka mungkin tidak akan pernah naik kasta dalam waktu dekat. Kesetiaan mereka tumbuh di antara sisa-sisa wangi tembakau yang menyelimuti kota setiap hari. Ini adalah potret ketahanan subkultur kelas pekerja yang menolak menyerah pada keadaan. Ketika para petinggi industri melihat Persiku sebagai beban komersial yang tidak menguntungkan, masyarakat kecil di Kudus justru melihat klub ini sebagai satu-satunya ruang di mana mereka bisa merayakan identitas lokal mereka secara merdeka, tanpa harus didikte oleh kepentingan pasar modern. Kisah Persiku Kudus adalah pengingat yang tajam bagi kita semua tentang batas-batas industrialisasi dalam sepak bola kita. Ia memperlihatkan sebuah realitas di mana kekayaan finansial sebuah kota tidak menjamin kebahagiaan bagi kultur olahraga lokalnya jika regulasi dan kepentingan modal tidak pernah berpihak pada mereka. Asap kretek akan terus mengepul di langit Kudus, melahirkan kemakmuran bagi segelintir orang dan menggerakkan roda ekonomi daerah tanpa henti. Namun, di sudut Werguwetan, Persiku akan tetap berdiri di sana. Mereka akan terus bermain, terus berjuang, dan dirawat oleh manusia-manusia setia yang tidak peduli apakah klub mereka kaya atau miskin. Karena pada akhirnya, esensi tertinggi dari sebuah klub sepak bola bukan terletak pada seberapa besar nilai kontrak sponsor di atas jersey mereka. Ia terletak pada kesadaran sekelompok manusia yang menolak membiarkan kebanggaan tanah lahirnya mati dalam sunyi di sebuah kota yang sebenarnya bergelimang emas.